Halo semuanya, balik lagi di podcast kita bersama dengan gue Helga, Gue Natasha, gue Aura, dan gue Sasha. Oke, seperti biasanya hari ini kita akan membahas topik menarik lainnya seputar arsitektur. Bener banget nih, hari ini agak beda ya dari biasanya, karena hari ini adalah podcast terakhir kita dari rangkaian podcast kita yang sebelum-sebelumnya. Pantesan tempatnya beda ya? Ya, benar. Benar. Oke, nah kemarin kita udah tentuin kalau topik hari ini tuh ShareMaker. Nah, kita kemarin juga udah janjian ya, kita boleh bawa kasus yang menurut kita menarik untuk dibahas gitu. Nah, ini kan bisa jadi beberapa teman-teman kita belum tahu ShareMaker itu apa gitu, belum familiar. Jadi mungkin boleh dijelasin dulu dikit ShareMaker itu apa sih? Nah, oke. Jadi ShareMaker adalah sebuah studio arsitektur yang didirikan oleh Tong Chai Chan Samak dan Pat Charada Inpang yang basisnya di Chiang Mai, Thailand. Dan ShareMaker ini sangat tertarik dengan proses dan makna di balik konstruksi sebuah karya arsitektur. Nah, betul. Bahkan mereka udah terang-terangan menyatakan kalau ShareMaker ini sangat tertarik dengan adanya kemungkinan-kemungkinan baru dalam metode konstruksi dan berbagai jenis material yang berbeda. Nah, ShareMaker ini juga tertarik dengan asal-usul formasi arsitektur yang bergantung pada konteks teknologi dan material lokal. Dan salah satu alasan utama kenapa kita milih ShareMaker itu adalah sebagai topik kita, karena menurut kami ShareMaker ini sangat menarik untuk dibahas dari buku Building Meaning. Jadi dari awal podcastnya sebenarnya ideologi kita itu dari buku si Building Meaning ini, ya nggak? Nah, benar. Tadi mungkin dikasih lihat dulu si arsiteknya. Oh, arsiteknya. Ya. Belum dikasih lihat. Oke. Nah, ini dia si arsitek dari ShareMaker. Nah, jadi lanjut lagi, buku Building Meaning ini secara garis besar bahas beberapa aspek yaitu konteks, form, nature, tectonics, and materiality. Makanya selama ini kalau para penonton sadar harusnya kita sering singgung aspek-aspek tersebut. Yes. Nah, ini pas banget ya, lu tadi udah sebut tectonics and materiality. Nah, kayaknya kita udah cukup jelasin soal ShareMaker. Jadi gue boleh masuk ke kasus gue dulu mungkin ya. Boleh. Oke, kita mulai ya. Jadi ShareMaker ini di luar dari ketertarikannya buat mencoba berbagai macam material, dia juga sangat terkenal karena dominasi elemen kayunya di banyak banget karyanya dia gitu. Nah, dari situ gue penasaran sebenarnya gimana sih si ShareMaker ini memanfaatkan material dan juga materialitas kayu pada desainnya gitu. Nah, kali ini gue ambil satu kasus. Namanya itu Wood and Mountain Private Cabin. Ini letaknya ada di daerah yang cukup terpencil, jadi hampir kayak hutannya Chiang Mai gitu kira-kira. Nah, ini fotonya kayak gini, boleh dilihat dulu. Jadi selama proses perencanaan proyek ini itu, tim desainnya si ShareMaker ini mereka mempertimbangkan fakta bahwa kliennya itu adalah pembuat furniture kayu. Jadi mereka akhirnya mutusin kalau ada baiknya bangunan ini harus didominasi oleh kayu juga gitu, kayak sebagai representasi lah gitu kira-kira dari si kliennya ini. Nah, selain itu mereka juga mutusin buat menggunakan kayu lokal yang udah pernah dipakai. Jadi kayu tua bekas dengan tujuan untuk menangani limbah kayu yang waktu itu tuh banyak tersebar di Chiang Mai gitu. Jadi kayunya kayak bekas, dipakai iya, bekas. Justru kayunya kayu bekas. Jadi ini kan ada panel-panel kayu di bagian dinding eksteriornya. Nah, ini semua tuh dibentuk sama penggunaan kayu yang udah pernah dipakai di bangunan lain. Dan kayu ini tuh diambil dari berbagai sumber di Chiang Mai gitu. Gimana menurut lo? Tapi ya gue setuju sih dengan strategi penggunaan kayu tua sekaligus untuk mengurangi limbah kayu bekas. Soalnya gue pernah baca kalau penggunaan kayu yang udah tua juga ada benefitnya sama kayu, karena kayu itu makin tua umurnya biasanya makin kuat ya. Iya, karena kayu yang lebih tua itu kan dia udah melalui proses pemadatan sama pengeringan yang lebih lama juga gitu kan ya, kan umurnya lebih tua gitu. Jadi mayoritas tuh akan jadi lebih kuat juga dan lebih tahan lama. Dan kalau misalnya dari segi estetikanya, kayu yang udah tua itu dia punya karakteristik yang unik, kayak warnanya kan pasti nggak sama semua, warnanya tuh beda-beda, terus polanya juga nggak seragam. Nah, justru itu yang waktu itu mau diincar sama si ShareMaker gitu. Apalagi kayu lokal Thailand tuh lebih tahan nggak sih terhadap kondisi cuaca sama ekstrem dibanding kayu diimpor dari daerah lain, ya nggak? Bener, kalau tahu jangan-jangan kasus kita sama. Lu Iya, bahas ini juga. iya. Nah, kita sama tuh. Oke, lanjut. Oke. Nah, pantesan gue bingung kok dia bisa tahu. Tapi itu benar. Maksudnya selain dari tampilan eksteriornya yang unik gitu, karena dia warnanya nggak seragam, plus poin si kayu lokal Thailand ini tuh adalah karena dia bisa bikin area di dalam ruangan ya, di interiornya itu tuh jadi lebih tahan cuaca, karena kayunya sendiri materialitasnya tuh lebih tahan cuaca ekstrim gitu. Gue setuju sih kalau itu pertimbangan yang penting, karena ini kan site-nya ada di area perpohonan, bahkan bisa dibilang hutan gitu. Jadi hutan. Ketahanan material terhadap cuaca dingin atau hujan ekstrim juga harus dipertimbangkan, supaya ruang dalam interiornya juga lebih nyaman untuk ditinggali. Nah, bener Hel. Mungkin ngomongin soal interior ya, gue tunjukin lu foto ini. Nah, sabar, ini tadi yang panel kayu ya, ini yang tadi nunjukin panel kayu. Ini foto interiornya kayak gini.
Nah, kira-kira komentar kalian apa soal suasana di dalam cabinnya ini? Jujur, gue suka sih. Karena suasananya kesannya warm, walaupun dia di tengah-tengah hutan. Terus cabinnya juga terkesan private gitu ya, jadi cocok banget, kelihatan nyaman dan mengundang orang untuk masuk ke sana gitu. Gue juga dari dulu pengen sih staycation di tempat kayak gini. Menurut kata lu tadi, lu bilang warm kan, gue setuju soalnya. Nanti kan? Warm and Abis ini cozy ya. Iya, abis ini. Yuk. Belum ya, belum podcastnya. Belum kelar. Udah. Lo apa? Warm and cozy. Tadi. Udah gitu dong. Iya. Oke, ini orang agak terlalu singkat padat jelas. Tapi maksudnya gue setuju sih. Memang ini tuh sebenarnya suasananya warm banget di dalam sini. Dan sebenarnya ini adalah salah satu peran utama dari kenapa ShareMaker ini pakai elemen kayu untuk interior kabinnya. Oke, Aura quiz. Kenapa? Ada apa ya, Kak? Kenapa kaitan utamanya jadi sama elemen kayu? Mungkin menurut gue sih karena kayu kan sering diasosiasikan dengan kehangatan dan kenyamanan. Gitu ya. Iya, karena bisa memberikan kesan warm dari warna alaminya. Dan tekstur juga berpengaruh. Ya, mungkin bisa berpengaruh sih. Betul sih. Betul. Quiz gue 100 ya. Betul. Jadi si ShareMaker ini dia mau kayak bikin kontras gitu loh. Kan hutan tuh kan suasananya dingin, pepohonan, dataran tinggi itu biasanya kan gitu kan. Dia tuh mau bikin kontras antara hutan yang diasosiasikan dengan hawa dingin dengan interior yang nuansanya tuh lebih warm, lebih hangat gitu. Nah, tapi ya sebelum gue lupa, gue mau mempertanyakan statement gue yang tadi soal kayu yang udah tua biasanya lebih kuat. Gimana? Nggak boleh. Loh, kok gitu? Gue lanjut ya. Gimana pun kayu bekas kan pasti punya beberapa kekurangan dalam hal kekuatan struktur ya. Namanya udah gak pernah dipakai, terus gimana caranya si ShareMaker ini memastikan kalau kayu bekas ini semuanya aman dan siap digunakan ulang? Oke, good question. Jadi pastinya kan si ShareMaker ini dia perlu ngambil beberapa tindakan lanjutan dong buat mastiin kalau si kayu tua ini siap dipakai ulang, terutama di bangunan gitu, maksudnya kan harus kuat ya dalam kondisi yang tepat gitu, dalam kondisi yang prima. Jadi sebenarnya salah satu ciri khas utama dari bangunan ini, kalau lo lihat warna kayunya tuh gelap, ya kan? Nah, ini guys rahasianya. Jadi dia ini kayak kayunya itu melalui proses karbonisasi. Nah, prosedur ini tuh berdasarkan teknik namanya Shosugiban. Pasti pernah dengar Shosugiban. Ini tuh teknik dari Jepang yang memang digunakan buat memperpanjang siklus hidup kayu biasanya. Nah, gue baca dari Domus. Di sini itu writernya si Chiara Testoni itu bilang kalau si Shosugiban ini dia tuh bikin kayunya jadi tahan sama zat atmosfer, terus kayak api sama kerusakan organik gitu. Nah, selain itu si prosedur ini juga bisa ngasih citra yang khas dengan permukaan yang kelihatan agak gosong, jadi permukaannya emang agak gelap dan pemeliharaannya juga nggak terlalu ribet gitu. Gue tau lu pasti juga baca ini kan? Iya, gue baca nih dari Domus. Di sini writernya si Chiara Testoni tadi bilang kalau si Shosugiban ini emang bisa bikin kayu jadi lebih tahan terhadap zat atmosfer, api dan kerusakan organik gitu ya. Selain itu prosedur ini juga bisa ngasih citra yang khas dan dengan permukaan yang kelihatan agak gosong itu, dan pemeliharaannya juga nggak terlalu ribet sih. Berarti kita baca web yang sama ya. Betul. Emang ya kita risetnya agak mirip-mirip biasanya. Nah, gue baca juga di Design Something ini, Design Something yang ini. Baik baca lu ya? Artikelnya bahasa Thailand ya, bahasa Thailand. Gue juga kaget waktu itu. Nama writernya di sini Propisut Tiang Ponkrang. Dia bilang kalau membakar permukaan kayu ini, bacanya agak salah, maaf lah ya. Nggak apa-apa. Kalau membakar permukaan kayu dengan teknik Shosugiban ini tuh bisa bikin umur kayunya mencapai rata-rata 80 sampai 100 tahun. Itu rata-rata ya. Bukan advance lah, itu rata-rata. Dan selain itu metode ini juga bisa mengurangi resiko kayunya dimakan sama rayap. Apalagi dia kan di pepohonan ya, banyak serangga, banyak ya binatang-binatang pemakan kayu lah gitu. Nah, si permukaan yang terbakar ini akan ngelindungin kayunya. Jadi serangganya tuh nggak akan bisa makan kayunya semudah itu gitu. Bentar, tapi sejak kapan lo ngerti bahasa Thailand ya? Kan ada teknologi Hel, translate. Gue kira dia subscriber Duolingo. Enggak sadar nggak sih? Enggak loh. Kita disponsorin enggak kan? Jangan loh. Jangan nyebut-nyebut tuh. Salah. Nah, ada lagi nih. Gue baca lagi dari web lain. Nama webnya itu ArcUp. Ini juga disebutin kalau
panel kayu ini dibakarnya tuh nggak berurutan, jadi dia bakarnya tuh random. Dia mau nunjukin kalau struktur kayu ini tuh bener-bener dibuat pakai tangan manusia, jadi bukan pabrikan gitu. Jadi emang dia mau ini semua hasil bakaran itu random gitu. Gue setuju sih, memang bisa dilihat banget ketertarikan sama prinsip dia di sini. Sharemaker memang mementingin proses bahkan sampai pengolahan kayunya aja dilakukan secara manual dengan sangat hati-hati. Tapi yang dari tadi gue penasaran, lu kan bahas tectonics dan materiality, Nat. Bagian tektoniknya di mana? Oh, bentar, ya, tektonik. Oke. Secara keseluruhan, si struktur di Wood and Mountain Cabin ini kan cukup simple karena materialnya kayu. Dan di sini dia pakai rangka kayu dan baja sebenarnya. Mungkin nih kalau dari sini nggak terlalu kelihatan ya. Kita coba lihat dari interiornya. Rangkanya tuh kebanyakan dari rangka kayu sama baja. Dan karena dia konstruksinya tuh nggak terlalu kompleks, jadi dia tuh kayak pakai sumber daya manusia itu dari warga lokal, dari warga sekitar. Diajak buat ikutan bangun si karya ini gitu. Jadi kayak hitung-hitung ya dia sekalian mengikut sertakan warga lokal dalam konstruksi bangunannya lah gitu. Oh, gue setuju sih, itu cara yang oke sebenarnya. Dengan begitu mereka juga bisa membantu ekonomi warga lokal yang ikut jadi pekerja ya. Iya, double kill kan jadinya kan. Nah, gue baca lagi artikel lain. Kali ini sedikit bahasa asing juga. Nama webnya A+ Korea. Jadi panel-panel kayu di sini itu disusun overlapping. Ya kan? Kenapa overlapping? Dia tuh ada sudut tertentunya. Jadi kalau misalnya hujan, kan terutama di dataran tinggi pasti sering hujan. Kalau hujan itu, air hujan itu nggak terjebak di antara sela-sela kayunya. Karena kayunya kan panel, terus disusun gitu kan. Jadi takutnya kan airnya terjebak, terus nanti kayunya jadi gampang lapuk dan sebagainya. Nah, dengan dia bikin panelnya itu miring, nah itu kan bisa kelihatan miring ya. Itu airnya tuh jadi ngalir turun bersamaan dengan si angle kemiringannya itu gitu. Pantesan dari tadi gue kira kayu-kayu ini disusun miring buat estetika aja gitu. Awalnya juga gue kira gitu kan, ternyata ada alasan lain di baliknya. Nah, terakhir nih, gue juga baca dari web namanya Plain. Si writernya ini namanya Kala Barbercourt. Dia itu cerita kalau di sini strukturnya itu ditinggiin, jadi dia nggak langsung ke tanah ke side-nya. Dia tuh ditinggiin di atas kayak tiang pancang gitu. Terus dia kasih platform kayu yang di depan, bagian depan tuh ada platform kayu. Jadi dia kayak bikin panggung dulu, dia kayak bikin side artificial side gitu. Baru sih bangunan ini dibangun di atasnya. Nah, kalau ini sebenarnya kaitannya lebih ke jejak ekologi karena kan mereka nggak mau terlalu ngerusak site alami yang ada gitu loh. Jadi pakai teknik ini. Ternyata aspek tektonikanya nggak kalah seru ya sama materialitasnya. Ada banyak hal yang menurut gue smart move, termasuk yang barusan tadi lo bilang. Gimana pun akan sayang banget kalau nantinya waktu Wood dan Mountain Cabin ini semisal mau dipindahin atau dirubuhin, ternyata site-nya rusak. Jadi mereka pakai platform tambahan dulu. Bener. Nah itu mereka tuh takutnya kayak gitu. Jadi mereka takut merusak alam gitu. Nah mungkin kalau dari gue sih segitu yang mau gue bahas soal tectonics and materiality. Dan karena tadi katanya Sash bahas bangunan yang sama, mungkin kita pindah dulu kali ya. Sekalian ya? Iya, Oke. lanjutin. Nah, gue mau bahas bangunan yang sama nih kayak Nat, cuma beda aspek aja. Kira-kira lo tau gak nih aspek apa? Karena menurut gue aspek ini pasti kelihatan banget nih dari bangunan ini. Jangan-jangan yang tadi barusan nature ya? Benar. Nah, gue mau bahas aspek nature dari si Wood and Mountain Cabin ini. Coba, ini kan fotonya udah kasih lihat ya. Oke, karena tadi Nat udah cerita dikit nih soal latar belakang, paling gue mau highlight dikit aja soal kalau Sharemaker ini telah berkolaborasi dengan pembangun dan pengrajin lokal untuk membangun salah satu karyanya, yaitu si Wood and Mountain Cabin ini. Bangunan ini juga menarik pengaruh dari arsitektur vernakular, sehingga proyek ini berbentuk struktur kayu yang sederhana, jadinya dia terbuka ke vegetasi sekitarnya gitu. Nah bentar, apa nih? Sebelum lu lanjut, gue mau nanya dulu, bentar keburu lupa. Karena tadi udah mention kalau kayunya ini tuh pakai kayu bekas. Nah, dampak penggunaan kayu ke konteks alam ini apakah jadi masalah? Karena kayunya kan bekas. Tentu nggak jadi masalah sih, karena kan dia memanfaatkan kayu bekas kan. Soalnya gue pernah baca, boleh fotonya kasih lihat. Nah, gue pernah baca di website Open Development Thailand yang membahas forest and forestry. Jadi penebangan liar dan pengundulan hutan itu telah menjadi masalah yang cukup signifikan di Thailand selama bertahun-tahun. Jadi menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan sumber daya kayu di negara tersebut itu. Jadi si Sharemaker ini milih buat manfaatin si kayu bekas itu gitu. Mungkin karena tadi Sinat udah bahas soal strukturnya, terus dampak dari si struktur yang sederhana itu apa sih? Nah, tadi Kenat udah sempat mention juga, karena emang strukturnya itu yang sederhana,
jadi ShareMaker ini memanfaatkan sumber daya manusia setempat. Jadi dampak positifnya itu bukan terjadi pada aspek sumber daya alam, cuman juga berdampak pada sumber daya manusia di sana gitu. Keren juga si ShareMaker ini. Nah, terus si ShareMaker ini juga pernah bilang kalau alam itu harus merangkul kita. ShareMaker percaya bahwa lingkungan yang bagus dapat memfasilitasi pekerjaan banyak desainer. Jadi ketika kita duduk nih, misal di tempat kerja, kita bisa merasakan semua suasana di sekitar kita. Jadi kemungkinan besar kita dapat memahami dan merancang persepsi spasial yang serupa dalam pekerjaan kita gitu. Gue setuju sih sama ShareMaker yang kali ini ya. Kalau memang lingkungan yang bagus tuh bisa memfasilitasi pekerjaan desainer. Contoh aja, kita butuh studio yang enak dong buat kerja dengan baik ya kan. Betul. Nah, karena lingkungan fisik yang baik itu juga bisa ngasih seorang desainer itu alat dan sumber daya yang diperlukan buat bikin desain mereka, terutama nyari inspirasi gitu. Ya memang pada akhirnya lingkungan yang baik itu bisa bantu desainernya jadi lebih terinspirasi, lebih fokus, terus lebih produktif juga gitu. Jadi bisa ngasilin desain yang lebih baik gitu. Tapi apakah alam tuh harus ngerangkul kita? Ada yang merespon yang lain? Apa gue jawab nih? Gue jawab dulu kayak. Oke. Nah iya, jadi bukannya sebagai desainer seharusnya merangkul alam, karena hal tersebut merupakan aspek penting dalam menciptakan desain yang berkelanjutan dan harmonis. Kan dengan dapat memahami lingkungan alam, desainer justru dapat menciptakan struktur yang melengkapi dan meningkatkan lanskap sekitarnya, bukan menguranginya. Nah, tenang, jangan marah dulu, bentar. Kenapa harus alam yang ngerangkul kita? Oh iya, bentar dulu, sabar. Nah, jadi konteks merangkul alam yang dimaksud ShareMaker ini tuh berusaha menciptakan desain yang selaras dengan alam. Jadi ini termasuk menggunakan bahan yang berkelanjutan, bersumber daya lokal, dan memiliki dampak minimal terhadap lingkungannya. Ini juga berarti memasukkan elemen alami seperti misal cahaya ke dalam desain gitu, untuk menciptakan ruang yang terasa terhubung nih dengan alam bebas gitu. Oh ya, memang kelihatan sih dari karya-karyanya yang lain juga ya. Ya kan, jadi dengan merangkul alam, ShareMaker Studio bertujuan untuk menciptakan desain yang tidak hanya terlihat cantik, tapi juga menampilkan rasa kesejahteraan atau keberlanjutan. Jadi ShareMaker ini percaya bahwa lingkungan itu harus seimbang dengan lingkungan alam, dan ini penting untuk menciptakan ruang yang fungsional dan estetis gitu. Oke. Nah, jadi dari beberapa pernyataan yang udah kita bahas, gue mau mastiin. Oke. Jadi apakah dengan menerapkan hal tersebut sepenuhnya berdampak positif pada alam sekitar? Loh, tentu dong, karena kan malah sampai sekarang belum ada toko-toko atau biro arsi yang kontra nih sama hal ini. Secara penggunaan sumber daya lokal dapat mendukung ekosistem lokal. Hal ini dapat berdampak positif pada alam sekitar karena mengurangi degradasi lingkungan, yaitu kerusakan lingkungan melalui penipisan sumber daya gitu. Nah, jadi bisa disimpulin ya, kalau pertanyaan mengenai isu-isu yang tadi kalian pertanyakan itu bisa dijawab bahwa memang penggunaan sumber daya lokal berdampak positif bagi alam sekitar. Pertama ya karena memanfaatkan barang bekas tadi tentunya sangat berdampak positif bagi lingkungan, seperti pengurangan limbah serta dapat menjaga hutan-hutan yang ada sehingga sumbernya tidak menipis gitu. Dan dengan adanya kontribusi sumber daya manusia lokal dapat menjawab bahwa dengan adanya proyek ini tuh dapat mengurangi pengangguran pada penduduk lokal, sehingga selain berdampak pada alam, proyek ini juga berdampak pada sosial dan budaya gitu. Panjang sekali. Sorry ya, klarifikasi sekali ya. Pidato dia. Gak apa-apa. Oke, sekarang karena kita udah bahas Wood and Mountain Cabin nih ya. Sekarang gue mau bahas Kian Kai Home and Studio, jadi karya ShareMaker juga. Karena mungkin kan boleh, banyak ya. Sorry, mungkin boleh di next dulu kali ya. Di next screen-nya. dulu. Oh iya. Iya, lupa ya. ini masih bahas Nah, ShareMaker tadi bahas nih. hutan lagi, Oke, lanjut. Oke, ini. Kan karya-karya ShareMaker banyak ya, jadi ada baiknya kita bahas yang lain juga. Boleh. Kalau dari gue ini foto Kian Kai Home and Studio. Apa Mas? Sorry? Kian Kai. Oke. Kian Kai. Agak susah ya namanya. Iya. Kian Kai. Lu pasti mau bahas konteks, kan? Kok lu tahu, keren juga. Setelah aku lihat. Tahu lah, di awal udah tadi. Di awal udah. Tadi di awal udah bilang. Oke. Iya juga ya. Enggak sih, gue mau bercandain lo aja. Tapi anyways, sebelumnya lu pada udah tahu belum keunikan dari Kian Kai ini? Karena materialnya kayu. Sebenarnya ada benernya, tapi belum tepat. Kalau kayu semua karyanya kayak kayu semua nggak sih? Makanya tadi gue ragu-ragu Oh iya, mau bener. nyebut. Iya, Oke. gue berhenti dulu tadi. Kalau menurut gue apa ini rumah sekaligus studio itu bukan sih? Nah, bener. Nice. Oh, jadi maksudnya itu clue-nya dari home and studio tadi? Iya. Oh, oke. Bentar. Maksudnya ini studio apa nih? Studio arsitektur atau studio apa?
Nah, jadi kalau ini tuh studio musik sayangnya, bukan studio RC. Tapi kalau ada studio RC di rumah kayak seru banget ya. Jadi nggak perlu ke kelas kita yang panas itu di luar nalar buat nugas ya. Bener nggak? Ya AC-nya dibenerin dong. Iya, di studio sendiri. Iya, tolong AC. AC-nya dibenerin dong. AC. Nah, setuju. Gue juga nggak bakal kelas kita sih. Kalau ada studio RC di rumah gue, soalnya panas banget ya. Iya benar. Iya kan? Panasnya udah lama nggak sih kayak dibener-benerin? Kira-kira kenapa ya? Padahal kan AC dingin juga pengaruh ya buat proses kita selama di studio ya nggak sih? Jujur malah menurut gue lorong yang di luar lebih dingin. Iya jujur ya. Gue kalau ngadem gue keluar studio dong. Makanya mungkin Gak boleh tolong dibenerin secepatnya. Iya. 3 gitu. Iya. 3. Oke, kembali lagi ke laptop ya. Sorry nih, back buat intermezzonya gitu. Iya. Lihat. Tadi kan bahas studio musik dalam rumah ya. Nih. Kayak gini nih. Jadi ini tempat tidur, ada studionya juga. Jadi kan jarang juga ya rumah terus ada studio musiknya gak sih? Keren ya. Jarang Iya, makanya. jarang sih gue denger, tapi seru juga tuh kalau ada ruang studio musik di rumah. Dan si Kian Kai ini, bener gak gue nyebutnya? Iya, benar. Nah, keren juga ya, dia gabungin 2 fungsionalitas yang berbeda. Jadi yang satu tuh buat huni, satu buat produktivitas gitu. Yes. Tapi selain itu gue juga mau bahas dikit yang tebakannya Nat tadi tentang materialnya yang dominan kayu gitu. Gue kemarin baca dari artikel Steer World. Lagi. Jadi gue baca judulnya Shoemaker uses a Japanese vernacular technique to design this home and studio. Nah dari sini tuh gue penasaran sebenarnya. Dia tuh sebenarnya pakai teknik ini kenapa, dan apakah si Japanese vernacular ini tuh cuman dipakai teknik aja atau ternyata ada konteks dalam desainnya juga gitu. Keren juga nih, sampai ada vernacular Jepang. Gimana tuh Hel? Ketemu curiosity lu terjawab gak? Ketemu dong. Jadi gini, karena ini rumahnya dominan kayu, jadi kalau lihat di gambar ini nih first impression lu gimana? Jepang. Iya, sebentar Jepang, sih. gitu ya? Jepang. Terasa Jepang gitu sih. Iya, benar. Nah, makanya tadi artikelnya kan bilang dia tuh pakai Japanese vernacular technique. Jadi, nah maksudnya teknik dia di sini adalah teknik Shosugiban yang tadi udah dibahas. Oh, sama lagi. Iya, sama. Mungkin Hobi gue ya, jelasin dikit lagi ya biar gak lupa Iya, mungkin boleh, buat boleh, penonton. boleh. Jadi, Boleh. Shosugiban ini lagi-lagi adalah teknik perawatan kayu yang sederhana namun efektif untuk meningkatkan daya tahannya dari waktu ke waktu gitu kan. Kayu jadi tahan air dan gak membutuhkan perawatan, berbeda dengan fasad kayu yang biasa yang harus dirawat secara berkala gitu. Nih, sekarang kalau misalnya coba lihat gambar detail kayu ini. Mungkin pemasakannya juga pakai teknik arsitektur Jepang juga kalau dilihat. Ya, kelihatan rapi sih, simple juga. Nah, tapi tuh kalau misal tekniknya arsitektur Jepang, kayaknya kalau tekniknya cuma arsitektur Jepang, kayaknya nanggung nggak sih? Soalnya konteks dan konsepnya sekalian Jepang juga harusnya, sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau konteks dan konsepnya nggak ambil arsitektur Jepang tuh kayak agak nanggung aja gitu. Terus setelah gue analisis kemarin, gue sadar suatu. Coba tebak. Apanya yang mau ditebak, susah ya, nggak ada clue-nya loh. Ngomong dulu baru suruh nebak loh. Nggak ada yang bisa ditebak. Jadi gue jawab ya. Jadi gue tuh baru sadar kalau si Kian Kai ini mengambil konsep arsitektur kontemporer Jepang. Pas gue baca dari Steer World lagi, dibilang gini sama Zohra kan penulis artikelnya. Ada nggak ya di situ? Nggak ada ya. Ya udah gue bacain aja. Ini bahasa Inggris ya. Jadi dia bilang while tying the context with the architecture and presenting a contemporary compositional approach to craft, the project nurtures a home where people grow unceasingly within its enclosure and where the constant presence of nature coexisting with humanism, empathy in every nook and corner. Nah, di sini tuh gue dapet satu kata kunci, yaitu contemporary. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi mungkin ini agak panjang ya, bakal agak panjang ya penjelasan gue. Nah, kata kunci contemporary ini, gue jadi mikir apa jangan-jangan dia ambil konteks arsitektur kontemporer Jepang gitu kan. Nah, jadi abis itu gue nyari arsitektur kontemporer Jepang tuh maksudnya apa sih gitu kan. Jadi arsitektur kontemporer Jepang ini sering dikagumi karena kesederhanaannya, perhatian terhadap detail, suasana kontemplatif, dan penekanan material ringan atau gravitasi. Dan material kayu ini dianggap ringan, apalagi Kian Kai ini menggunakan material ya dominan kayu kan. Terus detailnya juga sangat baik dalam teknik pemasangan dan pengawetan.
Nah, penggunaan teknik dan material tradisional seperti kayu memberikan kesan hangat dan mengundang pada ruangan gitu. Jadi sedangkan elemen desain kontemporer seperti elemen garis-garis bersih gitu, kayak misal kolom-kolomnya gitu, terus perlengkapan modern menciptakan keseimbangan yang harmonis gitu. Jadi antara estetika tradisional dan modern. Nah, terus ruang-ruang di dalam Kiankai ini juga ada gambar ya. Nah, kayak gini. Iya, boleh pelan-pelan nih ngomong. Soalnya agak panjang nih. Iya, apa-apa loh. Oke. Santai-santai. Nah, terus sampai mana kita? Sampai estetika tradisional Oke. dan ini. Ruang-ruang di dalam si Kiankai ini juga memiliki partisi fleksibel yang memungkinkan transisi yang mudah antara ruang tamu dan ruang kerja gitu, serta perabotan atau furniture ya, yang dapat dipindahkan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penghuninya. Nih, kalau misalnya lihat di gambar ini kan, nih ada yang aktivitas memasak, tapi dia tuh gak ganggu ruangan lainnya gitu loh. Kayak mau masak, ya udah masak aja gitu loh. Terus sedangkan ini juga up pun ya di outdoor gitu, gak ganggu juga yang lain. Setuju nggak? Emang kalau di dalam bisa Ya, kebakar, Ya, nggak bisa Iya, makanya. Konteksnya bukan di situ loh. Iya, siapa yang gue di luar ya? ini contoh aja. Perbandingannya agak Iya. Jujur setuju sih gue. Jadi ternyata di samping pakai teknik arsitektur Jepang, ini juga pakai konsep arsitektur Jepang kontemporer buat konteksnya juga kan? Yes, betul banget. Tapi jujur menurut gue keren sih. Ya gue suka lah dengan si Kiankai ini gitu, karena dia berhasil integrasiin rumah dan studio gitu. Studio juga studio musik. Jadi kayak dia memenuhi dua kebutuhan utama usernya sebenarnya gitu, kayak dan gak cuma itu, bangunan ini dia juga pakai teknik vernakular Jepang dan pendekatan kontemporer buat kayak integrasiin keterampilan sama material lokal. Yes. Menarik sih. Nah, gue juga mau tambahin lagi nih soal tata ruangnya juga sebenarnya dirancang untuk memisahkan kayak ruang santai ya ruang santai, ruang kerja ya ruang kerja gitu, dan interiornya disesuaikan dengan warna kayu yang dilengkapi dengan warna-warna putih gitulah. Jadi secara keseluruhan si Kiankai Home and Studio ini berhasil menggabungkan fungsionalitas, estetika dan inovasi, terus juga menciptakan suasana yang nyaman dan kontemplatif sekaligus berintegrasi secara harmonis dengan konteksnya. Ternyata si Kiankai ini contoh yang bagus banget ya dari konteks dalam desain kontemporer Jepang. Yes, betul. Makanya tuh kemarin gue kasih judul artikel gue ini, Kiankai Home dari Sharemaker Studio ×2, contoh keberhasilan yang menunjukkan dari konteks dalam desain kontemporer Jepang gitu. Nah, mungkin pembahasan gue segitu dulu ya dari konteks ya. Mungkin bisa lanjut ke orang. Dia udah ngebahas konteks yang desain. Yes. Sekarang gue mau bahas dari segi form. Tapi background gue beda. Itu bisa next. Nah, studio Sharemaker. Itu letaknya di Chiang Mai, Thailand. Jadi studio ini gue baca dari artikel Arc Daily, kalau pembuatan studio ini berasal dari material lokal. Dari segi desain studio ini mengangkat dari aspek lingkungan yang sudah ada, sehingga berdirinya studio ini memang melihat juga pada pelestarian alam sekitar. Menarik juga ya si studio Sharemaker ini. Tapi gue penasaran deh, kenapa studio Sharemaker ini kan berasal dari material lokal. Lokasinya juga ada di Thailand kan. Nah, ada nggak sih alasan dari bentuk desain Sharemaker dari gunain material lokal gitu? Kalau gue rasa sih ada ya, Hel. Soalnya kan tadi dari awal kan dia juga bilang dia sangat mau menyelipkan makna di balik prosesnya gitu kan ya. Nggak tahu benar nggak? Nah, benar banget Nat. Karena memang prinsip awal yang kuat dari Sharemaker ini, jadi penggunaan material lokal dan konteks berpengaruh banget pada karya desain studionya. Sebelumnya gue kasih info dikit ya. Jadi gue baca dari artikel Arc Daily lagi. Boleh di next? Masing-masing punya favorit ya? Betul. Nah, betul. Bahwa dari keterbatasan material ini memang jadi banyak hal yang sulit untuk bisa dibuat. Tetapi dari keterbatasan ini ternyata keterampilan manusia jadi lebih terasah dan eksplorasi terhadap material yang lebih mendalam. Gak hanya itu aja, pengembangan rancangan desain mereka juga semakin meluas karena terfokus pada hal yang sama. Jadi kayak lebih mendalam gitu. Dari artikel ini juga gue setuju kalau memang setiap material itu kan punya plus minusnya sendiri dan punya kendalanya masing-masing. Jadi kalau untuk membuat suatu karya arsitektur dari material yang terbatas itu pasti ada strugglingnya. Tapi sang desainer menurut gue berhasil membangun studio mereka ini dari keterbatasan menjadi suatu yang berguna bagi orang lain. Jadi memang setiap konstruksinya itu dibangun punya maknanya tersendiri. Keren banget sih ya mereka. Dari keterbatasan itu, tapi mereka malah bisa menjadi semakin kreatif dalam berkarya. Berarti emang bener-bener studio ini tuh dipengaruhi banget ya sama material lokal. Tapi jujur gue salfok sih sama atap yang tadi. Coba boleh nggak dikasih lihat? Mana?
Oh, nah ini iya sudah kayak imbalance gitu kan. Gue kepo sih sama fungsinya itu sebenarnya apa gitu, kenapa dia miring kayak gitu. terus itu yang paling panjang kayak kelihatan private banget sih, yang mana ya? Nih. Ini yang, Oh, yang yang kanan ini ya. Iya, Gue lihat dia kayak menutup, kayak Iya. aktivitasnya ketutup semua. Iya. Nah, ini juga gue baca di artikel. Next lagi. Ya, gue baca dari artikel Daily. juga. Oke. Jadi itu memang atap imbalance itu juga ada tujuannya. Lu ada bahas tadi privasi terus menutup aktivitas kan? Jadi gue juga awalnya mikir begitu, dan itu memang benar kelihatan banget nggak sih tujuannya tadi kayak dari atapnya gitu. Jadi memang sang desainer sini mau membuat atap yang imbalance dan kemiringan yang curam, memang bertepatan di bawahnya itu ada kegiatan gitu, ada bengkel kayak di UPH. Boleh lihat fotonya lagi? Ya, boleh silakan. Boleh. Nah, jadi dalam bengkel ini tuh ada craftsmanship, ada buat ngelas, ada mahat batu, colok, dan sebagainya. Jadi kayak yang gue bilang, tempat ini tuh digunain untuk designers dan pengrajin lokal mengasah skill kerajinan mereka, dan tujuan atap ini juga sebenarnya mau mengurangi gangguan eksternal di luarnya, dan itu sudah dikatakan lewat artikel. Next slide. Nah, jadi di artikelnya juga udah jelasin kalau memang tujuan atap ini kenapa dibuat yang sebelah kanan itu lebih miring dan lebih panjang untuk mengurangi gangguan dari eksternalnya. Begitu. Biar nggak salah motong kayu gitu, nggak salah ngelas gitu. Iya tuh ngelasnya. Tadi gue juga mikirin hal yang sama sih, keren juga ya desainernya. Kayak gue lihat dia ada atap yang kebuka gitu kan, Ra, ya. Terus kayak bolong gitu. Ini emang bentuknya didesain buat cahaya segitu atau gimana? Atau buat estetik aja? Lihat lagi deh Oke, fotonya. iya, Oh, betul yang ya. itu ya, Iya. yang bolong. Iya sih, bisa estetik ya mungkin. Gak salah juga tuh buat Oke. cahaya masuk. Tapi gak cuma itu aja sebenarnya. Ada makna yang lebih krusial. Jadi gue baca artikel yang tadi juga, memang studio ini punya prinsip yang kuat banget menjaga alam. Jadi desain yang dibuat pun demikian. Atapnya sengaja dibolongin gitu supaya pohon yang existing itu tetap bisa terlestarikan dan tumbuh gitu. Jadi nggak perlu dipotong. Oh iya, bagus. Seperti itu. Idih. Jadi dari tadi ada aja ya maknanya. Maknanya. Dari setiap konstruksi, dari Iya. setiap desainnya Shiremaker ya. Mau datengin juga kayak yang sebelum-sebelumnya. Gue sih gas aja ya. Gue sih izin ke Bu Nagara dulu ya, soalnya agak susah ya. Oh Oke. iya. Mau ke Thailand kita. Fokus sekarang sih kata gue. Iya. Bukan mau ke Thailand. Iya, mau ikut bareng. Nah, oke. Kita tunggu ya hasil konfirmasinya. Ya, Tuh. Nah, kita udah di penghujung podcast nih, guys. Oh, oke. Sayangnya Terakhir jam udah mau habis. Nah, jangan, guys. Tapi ya kita udah harus undur diri nih. Semoga yang nonton dapat banyak pelajaran dari apapun yang udah kita ceritain tadi dari podcastnya atau sebelumnya. Jadi yaudah kita pamit undur diri dulu. So thank you semua yang udah nonton, semoga bermanfaat. Dari gue Sasha, Gue Aura. Gue Natasha. Dan gue Helga, kita pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Bye.